Setuju. Jangan lupa kirimkan link Bible Study nah. Oke, nanti jangan lupa kirimkan. Ya Om Yodan, linknya jangan lupa dikirim nanti ya. Soalnya Kak Eci kurang sehat, dia ikut dari atas. Apalagi yang mau di mute di sini. Oke. Baik, Shalom. Kita akan melanjutkan Bible Study kita malam hari ini. Senang sekali. Baik, kita sebelum belajar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami datang kepadamu dalam kerinduan dan kehausan kelaparan akan firman-Mu. Karena kami tahu bahwa firman-Mu yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, mendidik, memperbaiki kelakuan. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Itu sebabnya kami rindu untuk mengenal pribadi-Mu melalui firman-Mu lebih dalam lagi. Kami merendahkan hati, memohon kepadamu supaya Roh Kudus-Mu mengajar kami. Biarlah sukacita untuk mengalami firman Tuhan itu nyata di antara kami. Kami berdoa, Roh Kudus, Roh Hikmat, Roh Pengajar, ajarlah kami bersama-sama. Datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan. Nah, dalam Bible Study kita sebelumnya, bahwa kita terakhir meninggalkan Markus 12 mengenai prioritas Yesus sampai di ayat yang ke-30 dan kita lanjutkan ke bawah. Sebelumnya saya sempat membacakan tentang dosa menghujat Roh Kudus dan saya sampaikan bahwa ini panjang sehingga kita perlu waktu untuk mempelajarinya. Nah, oleh sebab itu kita akan buka dalam Matius pasal 12 kepada bagian yang terakhir kali kita bacakan, mulai dari ayat 30.
Matius 12 ayat 30 dan seterusnya kita akan bahas. Ya, baik. Saya bacakan dan kita belajar bersama. Matius 12:30. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Kita tahu sebelumnya Yesus sedang melakukan perjalanan dan dia sampai kepada sebuah bait suci dan di sana dia melakukan mujizat kesembuhan. Lalu orang Farisi, ahli Taurat mengecam Yesus. Dan Yesus mengajarkan banyak hal. Bahkan ketika Yesus menyembuhkan orang buta dan bisu yang kerasukan setan, orang-orang Farisi berkata bahwa Yesus menyembuhkan atau mengeluarkan setan dari orang ini dengan kuasa Belzebul. Wah, dan Yesus berkata, mana mungkin setan mengusir setan, begitu ya. Dan kita tahu. Nah, saudara bisa lihat ke belakang sedikit nanti mengenai penjelasannya. Nah, di ayat 30, siapa tidak bersama aku. Jadi pada saat itu, Yesus bersama-sama murid-muridnya. Tetapi di sekeliling dia ada yang tidak bersama dengan dia, yaitu para ahli Farisi, ahli Taurat itu. Sehingga dikatakan yang bersama dengan Yesus mengumpulkan bersama-sama dengan Yesus. Yang tidak bersama dengan Yesus, dia melawan Yesus, bahkan mencerai-beraikan orang-orang yang dikumpulkan yang membutuhkan keselamatan. Nah, lanjut ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apa ini? Ini yang kemarin kita bicara sama-sama. Lanjut dulu di ayat 32 baru saya jelaskan. Ada apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Bapak Ibu Saudara, ayat ini sangat menakutkan banyak orang percaya, yaitu dosa menghujat Roh Kudus, dosa menantang Roh Kudus. Apa itu dosa menghujat Roh Kudus? Apakah kita maki-maki Roh Kudusnya? Apakah kita menghujat, memaki? Kalau kita pelajari konteks daripada ayat ini, dosa menghujat Roh Kudus di sini adalah dosa yang dilakukan oleh ahli Farisi itu yang ada di atas. Yaitu apa? Kenapa Yesus harus berkata hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni? Kalau menentang Roh Kudus tidak diampuni. Saudara, kalau kita pelajari ayat ini, apa yang dilakukan oleh orang Farisi itu adalah, yang pertama, mengapa mereka dikatakan menghujat Roh Kudus? Padahal di situ belum ada Roh Kudus, betul nggak? Masih ada, yang ada di situ ditunjukkan adalah pribadi Yesus. Yang pertama, ketika dikatakan menghujat Roh Kudus yang adalah Yesus itu, adalah karena sebuah hal yang dilakukan oleh orang Farisi, yaitu mereka tahu tentang kuasa nubuat daripada Mesias. Dan semua nubuatan Mesias, kuasa Mesias itu terbukti melalui siapa? Yesus. Yaitu dia lebih besar daripada bait suci. Dia lebih dia bisa menyembuhkan, bisa mengusir setan. Sebelum-sebelumnya sudah ditunjukkan siapa itu Mesias. Yesus mengutip perjanjian-perjanjian lama dan digenapi dalam dirinya. Nah, orang Farisi ini sudah melihat begitu banyak tanda dan Yesus berkata, lalu mereka tidak percaya. Itulah yang dikatakan menghujat Roh Kudus. Tapi kenapa? Hari itu kan belum ada Roh Kudus. Kenapa Yesus harus address pada waktu itu? Saudara, ini merupakan gambaran nubuatan sampai yang akan datang nanti. Di kitab Yohanes pasal yang ke-16, ketika Roh Kudus itu diberikan, dia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan apa? Penghakiman. Lalu Roh Kudus ini juga yang akan mengajar semua orang. Nah, jadi dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak menerima ini semua.
yaitu tidak menerima ajaran firman Tuhan terus diberitakan. Dosa yang tidak menerima bahwa ketika dia ditegur dalam dosa, sampai pada akhirnya dia tidak bertobat. Dosa yang kalau umpamanya diingatkan itu melanggar perintah Tuhan, dan engkau tidak melakukannya, engkau tidak bertobat, maka itu tidak diampuni. Mengapa dikatakan di dunia ini tidak diampuni dan di dunia akan datang pun tidak? Ini menarik. Di dunia yang di hari ini, karena apa? Pada saat itu Yesus ada di muka bumi sebagai Allah, dia punya kuasa untuk mengampuni. Jadi dia sedang bilang, kalau hari ini lewat pengajaranku dan lewat apa yang kulakukan, aku berkata tidak diampuni, nanti pun tidak diampuni. Karena dia Allah. Karena Yesus akan datang sebagai hakim nanti. Itu sebabnya, saudara, ini menarik. Peran Roh Kudus ini menarik sekali. Ada seorang hamba Tuhan memberikan sebuah gambaran. Sebuah gambaran. Bahwa kalau dosa menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni, karena dia akan mati dalam kebinasaannya. Gambarannya seperti ini, menarik sekali. Yaitu, ada seorang bapak. Bapak ini, dia membeli makanan. Dia membeli makanan. Lalu, makanan ini akan diberikan untuk anaknya yang nomor 2. Nah, karena anaknya nomor 2 di sekolah, bapaknya kerja, maka disuruhlah kakaknya yang nomor 1 membawa makanan ke sekolah. Begitu, ya. Nah, jadi gambarannya Roh Kudus adalah kakak yang nomor 1 yang membawa makanan ke sekolah. Nah, kalau si adik ini yang nomor 2 tidak menerima yang namanya si kakak nomor 1 itu, dia bawa makanan, dia jawab kebutuhan dia, maka adik ini akan apa? Mati, karena dia nggak dapat makanan. Kan adik ini, si adik nomor 2 hubungi bapaknya, "Pak, aku minta makanan." Lalu bapaknya bilang, "Baik nak, aku kirim lewat kakakmu nomor 1. Nah, kakaknya ini bawa dan kasih. Nah, si adiknya ini nggak mau terima, nggak mau mengakui. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, anak ini kelaparan dan mati. Nah, demikianlah nanti yang dikatakan oleh Yesus tentang Roh Kudus itu. Roh Kudus itu datang, dia akan menginsafkan manusia akan dosa. Tapi manusia nggak insaf, maka akan mati. Menginsafkan manusia akan kebenaran. Manusia tidak mau hidup dalam kebenaran, maka mereka akan mati dalam dosa mereka. Menginsafkan manusia akan hukuman. Mereka nggak takut dihukum, nggak apa-apa, aku nggak takut mati. Dan saudara, inilah yang dikatakan tidak diampuni. Karena memang ada dosa yang diampuni dan ada dosa yang tidak diampuni. Saudara, kalau kita merujuk di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5, coba buka sama-sama. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 16 sampai 21, ini menarik. Dikatakan seperti ini, 1 Yohanes 5 mulai dari ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Jadi lihat, dikatakan semua kejahatan adalah dosa, tetapi dosa yang tidak mendatangkan maut, dengar baik-baik, tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kekuasaan si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Dikatakan untuk dosa yang tidak mendatangkan maut, kita harus berdoa.
Tapi untuk dosa yang mendatangkan maut, nggak usah berdoa. Udah keras sekali. Apa itu dosa yang mendatangkan maut? Ya ini, dosa menghujat Roh Kudus. Saudara, ini menarik. Menghujat Roh Kudus itu bukanlah dilakukan oleh orang yang baru pertama kali. Atau dosa menghujat Roh Kudus itu enggak terjadi sekali. Dosa menghujat Roh Kudus itu terjadi adalah ketika hatinya sudah keras, tidak mau ditegur, dan itu terus Allah dorong hatinya, Allah tegur hatinya, dan pada akhirnya dia tidak mau menerima, inilah dia. Itu sebabnya saudara pernah berpikir, kenapa orang yang ada di sebelah kiri atau kanan Tuhan Yesus, tiba-tiba satu orang berkata, "Guru, ampuni aku," atau "Ingatlah aku," gitu loh. Karena apa? Mungkin selama hidupnya dia jahat, dia menolak Tuhan, tetapi di akhir hidupnya dia bertobat. Nah, saudara dengar baik-baik. Itu sebabnya kenapa Yesus berkata, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Yesus itu seperti memberi timing kepada orang Farisi. Orang Farisi, aku anak Allah yang hidup. Aku mengajar kepadamu, akan tiba masanya aku disalib mati dan Roh Kudus akan datang. Waktu dia datang, aku yang adalah Allah dalam rupa manusia tidak kamu percayai, apalagi Roh itu. Gitu loh. Nah itu sebabnya Yesus sedang berkata seperti tentang anak manusia. Apakah apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Jadi mereka sedang menghina Yesus. Mereka berkata bahwa Yesus itu apa? Beelzebul, karena Yesus mengusir setan dari orang bisu, orang tuli itu. Dan mereka berkata, dengan kuasa Beelzebul kau melakukannya. Dengar baik-baik, kau menghujat aku, kata Yesus. Kau mengucapkan hal yang jahat tentang aku, engkau diampuni. Dikasih periode. Tetapi Roh Kudus ketika itu datang nanti, dan engkau tidak insaf, engkau tidak akan diampuni. Saudara, kalau jangan berfokus pada dosanya. Kalau membaca ini, saudara berfokus pada dosanya, maka saudara akan ketakutan. Tetapi berfokus kepada kasih Allah yang besar, yaitu yang mengampuni. Itu sebabnya dia berkata apa? Dia beri timing kepada kita. Jangan menentang Roh Kudus, jangan menghujat Roh Kudus. Jangan terus-terus melawan Roh Kudus. Gitu loh ya. Nah itu loh. Itu sebabnya saudara, kalau ada saudara bertemu dengan seseorang, sejahat apapun dia, hari ini dia mungkin tidak mengenal Tuhan atau menantang Tuhan. Tetapi kalau saudara terus berbicara kepada dia dan satu kali dia berubah bertobat, dia itu tidak menghujat Roh Kudus. Karena apa? Karena dia membuka hatinya. Karena orang yang menghujat Roh Kudus itu sampai matinya tidak akan menerima Tuhan Yesus atau tidak akan menerima Roh Kudus itu. Oke ya, jadi lanjut. Ayat 33. Jikalau satu pohon kamu katakan apa? Baik, maka baik pula buahnya. Jikalau satu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Saudara, Yesus sedang menunjukkan, membandingkan, lihat aku sebagai anak manusia. Aku pohonnya, lihat buahnya. Hidup Yesus berbuahkan kebaikan, mujizat, kasih. Sementara orang Farisi ini, apa buah kehidupan mereka? Tidak baik. Itu sebabnya hari ini saudara dan saya, kita ini seperti pohon yang dilihat oleh orang-orang di luar sana. Apakah buah yang baik yang keluar dari hidup kita atau tidak? Maka Yesus dengan keras berkata ayat 34, hai kamu keturunan ular beludak. Wah, keras sekali Yesus berkata ya. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi saudara dengar baik-baik. Ketika Yesus menegur mereka dengan perkataan ular beludak, sejak pertama kali Yesus memulai pelayanannya, saudara masih ingat ketika Yesus mau dibaptis, Yohanes Pembaptis mau membaptis dia, lalu orang banyak ada di sana, Yesus sudah menegur mereka dan berkata, engkau keturunan ular beludak. Saudara, ini keras sekali. Karena apa?
Tidak ada yang mau dikatakan ular beludak, saudara. Oleh sebab itu, orang-orang Farisi ini, sejak dari pertama kali, kalau saudara lompat balik ke Matius pasal yang ketiga, sewaktu Yohanes Pembaptis itu ya di Sungai Yordan, Yohanes Pembaptis lihat mereka orang Farisi, orang Saduki, dia langsung bilang keturunan ular beludak. Ya, saya bacakan kepada saudara di Matius pasal yang ketiga di ayat yang keempat. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Jadi saudara, lanjut dibilang, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara, ketika orang berdosa dari semua daerah datang untuk dibaptis dalam pertobatan mereka, orang Farisi datang, orang pikir bahwa mereka bertobat mau dibaptis, ternyata tidak. Itulah sebabnya mereka dikatakan keturunan ular beludak. Nah, oleh sebab itu saudara dengar baik-baik, orang-orang yang tidak bertobat, orang-orang yang tidak menghasilkan buah dari kehidupan mereka, mereka ini suatu saat nanti akan sampai kepada golongan orang keturunan ular beludak itu. Itu sebabnya kita harus menjaga diri kita. Karena apa saudara? Salah satu tanda yang dikatakan orang keturunan ular beludak, kalau di Matius pasal 3 tadi adalah, yang dikatakan keturunan ular beludak itu adalah orang yang tidak menghasilkan buah dalam pertobatannya. Itu sebabnya tadi dikatakan itu, yaitu apa? Dari buahnya pohonnya dikenal. Orang kenal saudara bertobat, sudah berubah kalau buahnya terlihat. Nah itu sebabnya, yang pertama di Matius pasal 3 tadi, gambaran keturunan ular beludak adalah orang yang sudah bertobat tapi tidak punya buah. Berarti bertobatannya pura-pura. Yang kedua, di Matius 12:34 dikatakan, tentang keturunan ular beludak itu adalah karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Jadi ini gambaran orang-orang yang dikatakan ular beludak, yaitu apa? Hal yang baik di mulut tapi hatinya jahat. Lanjut ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari pembendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Saudara, ini menarik sekali. Ini kalau apa yang keluar dari mulut itu dari hati. Hatinya jahat, maka mulutnya juga mengeluarkan yang jahat. Saya baca dulu sampai 37 baru saya jelaskan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi salah satu buah kita itu adalah terlihat dari ucapan kita. Ucapan kita. Apakah ucapan kita masih menunjukkan kita seperti keturunan ular beludak? Yaitu mengucapkan hal-hal yang baik di mulut, tapi jahat di hati. Kalau saudara buka di perjanjian lama, Amsal pasal 6, ini menarik saya baca. Yaitu kalau saudara baca, ada 6 dosa yang dibenci Tuhan, bahkan 7 dikatakan. Wah, kita nggak punya banyak waktu untuk kembali di sana. Tapi saudara bayangkan, dari 6 sampai 7 dosa itu yang dibenci, tidak disukai Tuhan. Saudara, dosa itu ada 3 yang berbicara tentang mulut dan hati. Saudara bayangkan, kenapa sampai Yesus berkata keturunan ular beludak? Kalau tadi saya katakan, yaitu karena apa? Tidak menghasilkan buah pertobatan. Ini yaitu tentang perkataan. Dosa perkataan. Dosa yang dibenci oleh Tuhan. Bayangkan saudara, dibenci. Mulai dari mulut serong, wah. Atau kita baca deh, supaya saudara boleh lihat sama-sama. Amsal pasal yang ketiga, Amsal pasal yang ke-6. Ya, Amsal pasal yang ke-6. Oke.
Amsal pasal 6 ayat 16. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Wah, saudara bayangkan, dibenci, lalu apa juga? Keji bagi Tuhan. Yang pertama, mata sombong. Yang kedua apa? Lidah dusta. Ini baru bicara tentang perkataan, mulut ya. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Hati yang membuat rencana yang jahat. Kaki yang suka lari menuju kejahatan. Nih, kaki yang suka menuju kejahatan. Terus saksi dusta yang menyembur-nyemburkan apa? Kebohongan. Dan menimbulkan pertengkaran saudara. Nah, saudara ya. Jadi lihat ini. Ini dosa yang dibenci Tuhan. 3 diantaranya bicara soal perkataan, soal mulut. Ya, itu sebabnya saudara dengar baik-baik. Keras sekali Yesus berkata ini, keturunan ular beludak. Saudara, kalau saudara dikatakan seperti itu, saudara mungkin sudah sakit hati. Hai kaum keturunan ular beludak. Saudara, Yesus tidak mencaci mereka, tapi Yesus menegur mereka dengan keras karena mereka menunjukkan bagaimana kehidupan ular beludak itu. Ayat 17 ini menarik. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Lihat, dari tadi orang-orang Farisi ini, semua perkataan-perkataan mereka adalah perkataan yang merusak, perkataan yang menista, perkataan yang menghakimi. Baik itu kepada orang lumpuh, orang sakit, baik itu kepada orang-orang yang membutuhkan Yesus. Itu sebabnya mereka ini, Yesus bilang apa? Dengan ucapanmu pula engkau akan dihukum. Karena semua perkataan kita harus kita pertanggungjawabkan. Kalau saudara baca di kitab Yakobus dikatakan bahwa dosa atau hidup dan mati dikuasai oleh apa? Lidah. Wah, barang siapa menggemakannya dia akan menuainya. Bahkan kita tahu dikatakan orang yang bisa menguasai perkataannya seperti apa? Orang yang menguasai apa? Sebuah kota, saudara. Itu sebabnya jaga perkataan kita. Buahmu dikenal dari perkataanmu. Nah saudara, lihat ya. Perkataan orang Yahudi ini, secara khusus orang Farisi, yang menghujat Yesus enggak berhenti. Ayat 38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat satu tanda darimu. Wah, mereka ingin melihat satu tanda. Buktikan. Kalau saudara lihat ini di Matius pasal 16 ayat 1, hal seperti ini ditanya mereka juga untuk mencoba Yesus. Bilang apa? Perlihatkan tanda dari sorga tentang engkau. Wah, saudara dengar baik-baik. Mereka ini selalu meminta tanda membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka ini meminta tanda bukan untuk mereka mengenal Yesus, tapi untuk mencobai dia. Nah, ya, mencobai dia. Saudara supaya tahu bahwa apa? Perjanjian lama adalah tanda-tanda kemesiasan Yesus. Dan itu sudah ada. Tapi mereka selalu minta tanda. Tanda siapa engkau? Benarkah engkau Yesus Tuhan? Untuk mencobai. Untuk mencobai selalu. Itu sebabnya dengar baik-baik saudara. Sampai hari ini ada orang-orang, jangan salah berdoa ya. Ada orang-orang berdoa seperti ini. Kalau betul engkau Tuhan, buat ini dan ini. Itu seperti setan di Matius pasal 4. Betul? Kalau engkau Tuhan, ubahlah batu ini menjadi roti. Kalau betul Yesus itu Tuhan, besok ada makanan di sini. Terus kalau enggak ada, dia bilang, Yesus itu bukan Tuhan. Saudara, kita tidak enak. Beberapa waktu lalu ada di media sosial rame tentang seseorang yang menantang Alkitab. Dia bilang, kalau benar Alkitab ini firman Tuhan, gitu loh. Pasti terjadi sesuatu. Maaf, ini tidak untuk dilakukan. Tapi saudara bisa lihat di sosial media. Maaf, dia ambil kitab suci, Alkitab. Dia, taruh di pantatnya dan dia kentutin, saudara. Dan dia sangat bangga, gitu loh. Kalau betul ini perkataan Tuhan, penuh kuasa. Saudara,
Kita tidak mau bilang bahwa Tuhan langsung merespon, quick respon. Tapi jujur, setelah kejadian itu dia sakit bahkan meninggal, saudara. Kita tidak mau bilang bahwa Tuhan itu baper. Tahu maksudnya baper? Diejek begitu langsung dia, no. Tuhan selalu punya cara untuk mengajar, mendidik orang. Tanda. Saudara, hati-hati meminta tanda. Hati-hati. Karena apa? Sebenarnya kalau saudara baca dalam Alkitab, tanda itu merupakan bukti ketidakpercayaan. Saudara masih ingat Gideon ketika dia meminta tanda. Seru kisah itu. Buat ini basah, ini tidak basah, ini kering. Sebaliknya, ini sebenarnya itu tanda ketidakpercayaan. Gitu loh saudara. Tetapi sebenarnya kalau kita fahami di dalam Alkitab, Yesus bilang apa? Percaya saja. Percaya itu tidak harus selalu ada bukti. Nah, secara khusus bagi orang Farisi dan ahli Taurat, sudah jelas tandanya. Seluruh perjanjian lama itu adalah tanda kemesiasan Yesus. Makanya ayat 39 Yesus ngomong begini. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain daripada apa? Tanda Nabi Yunus. Saudara ingat tanda Yunus ya? Ya. Kitab Yunus ketika dia diutus ke Niniwe. Lanjut di ayat 40. Sebab seperti Yesus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikianlah juga anak manusia akan tinggal di lahim bumi 3 hari 3 malam. Saudara, kita tahu maknanya. Yaitu tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Yesus mati, dikuburkan, dan 3 hari kemudian dia bangkit. Memang saudara, kalau dibilang tanda Yunus ini, nah Yesus kan tidak di dalam tanah, tapi dikuburkan itu adalah simbol di dalam tanah. Kan memang Yesus kuburnya tidak dalam tanah, benar ya? Di dalam gua. Tapi itulah simbolnya, dikatakan di rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah saudara dengar baik-baik, kenapa Yesus harus berkata demikian? Karena Yesus sedang mereferensikan kematiannya yang akan datang. Mereka bilang, kau akan lihat tanda Nabi Yunus itu akan terulang. Yaitu anak manusia. Makanya dikatakan, demikian juga anak manusia. Jadi Yesus sudah kasih tahu sama mereka bocorannya. Yaitu apa? Anak manusia akan mati, tapi 3 hari dia akan bangkit. Dia akan keluar dari kematian, sama seperti Yunus. Tanda Nabi Yunus. Saudara, ini menarik. Sekali lagi, mereka minta tanda bukan untuk mereka mau mengenal Yesus, tapi untuk mencobai Yesus, mencari kesalahan pada Yesus. Itu sebabnya kalau ada di sekitar saudara, orang yang menanyakan firman, menanyakan tentang Yesus kepadamu, kalau engkau tahu dia secara khusus dari latar belakang non-Kristen, saudara sebelum menjawab, nanya dulu sama dia. Kamu mau tahu tentang Yesus? Mau belajar tentang Yesus? Atau kamu mau cari salahnya Yesus? Karena beda saudara, betul? Karena apapun yang kita sampaikan, kalau dia mau cari salahnya, nah seperti orang Farisi ini. Gitu loh. Tanda apa lagi? Tanda apa lagi? Pokoknya sampai mereka menemukan kesalahannya. Orang seperti inilah yang Tuhan Yesus katakan keturunan ular beludak. Nah, tanda daripada Yunus ini di ayat 41 dikatakan, pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Saudara ingat ketika Yunus berkata kepada bangsa itu, hai Niniwe, bertobatlah. Dalam 40 hari ini, kalau engkau tidak bertobat, Tuhan akan menjungkir balikkanmu. Wah, saudara tahu apa yang terjadi? Kita tahu, bangsa itu akhirnya berpuasa 40 hari, mereka bertobat. Dan Yesus bilang apa? Yunus memberitakan pertobatan manusia, yaitu Nabi, memberitakan pertobatan, dan Niniwe bertobat. Kamu ini, ahli Taurat, orang Farisi, Tuhan, anak manusia, memberitahukan langsung nggak bertobat.
Kamu tahu apa yang terjadi? Orang Niniwe yang jahat itu, saudara, Niniwe itu jahat sekali. Tapi bertobat. Mereka ini akan ikut menghakimimu. Loh, harusnya kebalik kan? Harusnya kebalik. Yaitu apa? Bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, mereka bersama-sama akan menghakimi bangsa-bangsa. Tapi karena mereka menolak kemesiasan Yesus, bahkan dikatakan kamu kalau tidak berubah, kamu akan sampai kepada posisi menghujat Roh Kudus dengan posisi ini, dengan sikap hati seperti ini. Itu sebabnya dikatakan apa? Dengar baik-baik. Yang ada di sini lebih daripada Yunus. Maksudnya siapa? Yesus. Yesus itu lebih daripada Yunus. 42. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan dia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada apa? Salomo. Siapa Ratu dari Selatan? Ratu Seba. Dia datang melihat keindahan istana Salomo. Dan dia lihat bagaimana para pelayan Salomo begitu berhikmat. Dan dia kagum. Saudara, Yesus bilang apa? Di sini ada yang lebih besar dari Salomo. Saudara, kenapa? 3 kali di dalam Matius pasal 12, Yesus bilang lebih besar. Yang pertama, dia lebih besar daripada Daud. Tokoh yang pertama. Yang kedua, dia lebih besar daripada Yunus. Yang ketiga, dia lebih besar daripada Salomo. 3 ini adalah nama orang-orang yang melekat di pikiran orang-orang Yahudi. Dan Yesus berkata, aku lebih hebat dari mereka semua. Sekalipun Yesus lebih hebat dari mereka semua, ini masalah. Mereka tetap nggak bertobat, saudara. Itu sebabnya Yesus memberikan perumpamaan selanjutnya di bawah. Lihat ayat 42. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Saudara, kalau kita mundur ke belakang, Yesus bicara tentang rumah. Kalau saudara lihat di dalam ayat 28, di ayat 29, dikatakan, atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya orang kuat itu. Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Kita bahas kemarin bahwa rumah itu bicara tentang hidup manusia, yaitu orang kuat. Kalau mundur, yaitu orang bisu, orang buta, dia ini diikat oleh setan. Dan Yesus datang, setan itu orang kuat di dalam diri orang ini. Yesus datang mengikat orang kuat itu, sehingga Yesus bisa melepaskannya. Lalu Yesus kembali dengan kata rumah itu, dengan kata diri manusia yang dilepaskan. Jadi Yesus, saudara bayangkan, ini para pendengarnya. Jadi kan bait suci ini, saudara ya. Jadi ada keramaian, ada orang yang di situ yang kerasukan setan dan disembuhkan, ada orang Farisi. Jadi Yesus, saudara bayangkan di dalam Matius pasal 12 ini, Yesus bicara tentang orang Farisi, tetapi semua itu juga menjadi pelajaran bagi orang lain. Yesus bicara kepada orang yang kerasukan setan, tapi ini juga yang sudah dilepaskan dari kerasukan setan, tapi ini juga berlaku untuk orang lain. Ini menarik sekali, banyak audiens dengan kebutuhan yang berbeda, dan Yesus jawab semuanya. Hebat sekali, tidak ada yang terlewatkan. Dia bilang, apabila roh jahat keluar dari manusia, nah ada itu kan yang baru dilepaskan roh jahat, ya. Ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tapi ia tidak mendapatnya. Karena memang iblis itu, saudara, dia ada di tempat-tempat yang tandus. Di kitab Yesaya, saudara boleh temukan beberapa ayat di situ dikatakan jin-jin di tempat yang tandus, di padang gurun, itu yang terjadi. Ya, hantu-hantu, saudara bisa temukan ayat itu di kitab Yesaya. Dia nggak mendapatinya. Ayat 44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi, teratur.
Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan yang semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudara, ini menarik. Saudara pernah mendengar cerita, melihat di televisi, kalau rumah kotor banyak setannya. Betul? Ini saudara dikatakan apa? Rumah kosong, bersih, tersapu, teratur, rapi, itu pun bisa ada setannya. Jadi Yesus sedang menggambarkan bukan soal rumah bersih atau teratur, tapi yang Yesus maksudkan adalah siapa penghuninya. Makanya di awal dibilang, dikatakan lihat ya, urutannya jelas. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu apa? Kosong. Itu kuncinya. Rumahnya kosong, saudara. Nah, rumahnya kosong. Karena Yesus sedang ngajar sama orang yang kerasukan setan ini. Sekarang kamu lihat, roh jahatnya sudah keluar dari dalam dirimu. Engkau sudah dibersihkan, dosamu diampuni. Tapi dengar, kalau hidupmu tidak diisi oleh Tuhan, kosong saudara. Dan saudara bayangkan, ada banyak orang mengaku Kristen tapi hidupnya kosong. Makanya saudara bilang, bisa nggak orang Kristen dirasuk setan? Jawabannya apa? Bisa. Bahkan saudara dikatakan apa? 7 kali lebih jahat saudara. Jadi saudara, di gereja ini kita mengakui kuasa Roh Kudus untuk kita bisa dipakai Tuhan mengusir setan daripada seseorang dengan pelayanan pelepasan. Orang yang kita layani kelepasan itu selalu kita kasih tahu, jangan biarkan rumahnya kosong. Dengar baik-baik. Orang dilayani pelepasan luar biasa, roh jahatnya keluar. Tapi kalau dia tidak menjaga hubungannya dengan Tuhan, Tuhan tidak menjadi terutama dalam rumahnya. Tuhan tidak menjadi orang kuatnya. Karena dia masuk, nggak ada lagi orang kuat di sini. Kemarin kan orang kuatnya Yesus, nggak ada lagi orang kuatnya. Dia masuk. Ayat ini menarik, dikatakan maka akhirnya ayat 45, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudara dengar baik-baik. Yang di ayat yang ke-22 kan, ada orang dibawa kepada Yesus kerasukan setan. Orang ini buta dan bisu. Yesus menyembuhkannya. Sehingga orang ini bisa berkata-kata dan melihat. Yesus bilang gini, kalau hidupmu tidak dipenuhi oleh Allah, maka kosong. Nanti roh jahat yang keluar, dia akan ngajak 7 roh jahat yang lebih jahat lagi daripadanya. Apa gambarannya saudara? Karena begini, roh jahat yang tinggal di dalam mereka dia pikir gini, ini orang kuatnya yaitu Yesus, dia bisa keluarkan aku. Oke, aku akan cari orang atau roh jahat lain yang akan bersama-sama melawan Yesus. Begitu loh. Nah sama, orang yang kita layani kelepasan, jangan pikir kalau mereka udah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan mereka tidak hidup bersama dengan Yesus, rumahnya itu kosong, sekalipun rapi, teratur, maaf ngomongnya gini, walaupun dia baik, walaupun dia tidak berlaku jahat, tapi dia nggak punya hubungan pribadi dengan Yesus, hatinya kosong, maka apa yang terjadi? Roh jahat itu akan datang, dia akan buat 7 kali lebih jahat, dengan kuasa yang roh jahat juga lebih jahat, orang ini supaya lebih buruk keadaannya. Karena apa? Mau bukan soal dia, mau mempermalukan yang pernah melepaskan dia. Jadi kalau di ayat 22 tadi, ini kan boleh katakan setannya adalah roh bisu dan roh apa tadi? Roh buta. Roh buta dan bisu dihardik Yesus, lalu dia sembuh. Dia ngajak yang lain. Supaya apa? Supaya dia bisa bilang bahwa yang dilakukan Yesus temporer. Dia nggak penuh kuasa, dia nggak selama-lamanya bisa. Karena apa? Yesus akan meninggalkan bait suci itu, Yesus akan meninggalkan orang yang kerasukan setan ini, dan dia akan berjalan sendiri. Dan
kesuksesan roh jahat yang keluar itu adalah ketika dia buat yang tadi yang kerasukan roh bisu dan roh buta ini, buta dan bisu ini lebih buruk lagi keadaannya. Itu akan menjadi cerita untuk teror semua orang. Gitu loh. Seakan-akan ceritanya gini, kalau dulu aku aja buta, buat dia buta dan bisu. Lalu aku dikeluarkan. Tapi orang ini tidak bersama dengan Yesus. Akhirnya dia bawa 7 roh jahat lain, balas dendam. Kau tidak hanya bisu, engkau tidak hanya buta, aku akan buat tuli, macam-macam lah dia buat. Balas dendam. Saudara, ini perlu kita beritahu kepada orang percaya lain. Karena apa? Banyak orang percaya yang rumahnya kosong, hatinya kosong. Dan ini menjadi pengingat bagi diri kita sendiri. Karena apa dikatakan lebih buruk dari keadaannya yang semula. Saya pernah melihat orang seperti ini. Saya pernah. Dan kasihan sekali. Saudara bisa temukan orang-orang seperti ini di dunia sekuler. Kita tidak baik menyebut nama-nama mereka. Tetapi saya boleh sebutkan itu di luar daripada tempat ini kepada saudara. Di luar daripada pembelajaran ini nanti ketika tanya jawab. Yaitu keadaannya lebih buruk dari semula. Siapa di sini yang mau keadaannya lebih buruk dari semula? Pasti tidak ada. Kita mau tetap lebih baik. Nah, saudara lihat ya. Orang yang kerasukan setan dilepaskan harus kelihatan buahnya. Apa buahnya? Terlihat dong siapa yang menguasainya. Yesus menguasainya. Akan terlihat. Jadi dosa apapun ketika kita bertobat harus kelihatan buahnya. Kalau nggak kelihatan buahnya, iblis bilang, masih kosong ngana Dia isi saudara. Dia panggil teman-temannya. Kita pesta di sini. Karena apa? Rumahnya bersih. Rumahnya teratur. Rumahnya rapi. Yuk kawan-kawan. Iblis yang mungkin selama ini, rumahnya jelek, berantakan, aku nggak mau masuk. Nah, iblis yang, wah. Itu sebabnya saudara dengar baik-baik. Tidak cukup untuk hidup kita direformasi. Tapi harus ditransformasi. Ya, dengan roh Allah tinggal dalam diri kita. Ditutup oleh Yesus berkata, demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Apa maksudnya saudara? Lihat. Tahukah saudara bahwa Yesus dengan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ini, Yesus membebaskan mereka dari satu roh yang menguasai mereka selama ini. Seperti nenek moyang mereka, yaitu apa? Roh perbudakan Mesir. Yesus bebaskan mereka. Tetapi mereka tidak menerima, mereka seperti rumah yang kosong. Mereka tidak mengalami anak manusia itu dalam diri mereka. Makanya kondisinya lebih jahat. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Tahukah saudara, setelah kematian Yesus, apa yang lebih buruk terjadi bagi bangsa Israel? Pada zaman Yesus, mereka itu dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka masih diizinkan beribadah, saudara. Tetapi karena bangsa ini tidak bertobat, kalau saudara lihat sejarahnya, pada tahun 70, 65 sampai 70, Jenderal Titus dari Kekaisaran Roma, dia menghancurkan semua bait suci dan menangkap mereka semua. Maka apa yang dikatakan Yesus, bait suci ini dirubuhkan, terjadi saudara. Tidak ada satu batu pun di atas batu yang lain. Terjadi. Lebih parah. Jadi pada zaman Yesus, dan akhirnya setelah zaman Yesus, mereka alami hal yang lebih parah. Makanya dikatakan demikian juga berlaku atas angkatan yang jahat ini. Yesus sedang menubuatkan apa yang terjadi bagi mereka selanjutnya. Nah, selanjutnya menarik. Ketika Yesus 46. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu. Masih ingat ya orang banyak itu ya? Ibunya, siapa ibunya Yesus? Maria. Dan saudara-saudaranya yang berdiri di luar berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan
berusaha menemui engkau. Saudara dengar baik-baik. Yesus ini menarik. Sejak dia dari kecil, dia sudah cerita kepada orang tuanya. Saudara masih ingat peristiwa di umur 12 tahun Yesus bersoal jawab dengan siapa? Dengan ahli-ahli Farisi itu ya. Nah ini menarik. Dan Yesus tinggal di bait suci. Ketika tinggal dia di bait suci itu, orang tuanya nyari. Lalu Yesus bilang apa? Ini rumahku, rumah Bapakku. Yesus tahu dirinya dan dia berusaha menjelaskan itu kepada ibunya. Dan saudara tahu, Yesus lahir dari perawan Maria. Dan kita tahu bahwa Yesus lahir bukan dari persetubuhan dengan Yusuf. Nah, setelah Yesus lahir, Maria menikah dengan Yusuf, dan akhirnya Yesus tuh punya saudara-saudara. Saudara laki-laki Yesus itu namanya si Yakobus, lalu Yoses atau Yesus, Simon, dan Yudas. Nah ini saudara-saudara Yesus. Nah menariknya adalah saudara-saudara Yesus ini tidak percaya bahwa Yesus ini Mesias. Nggak percaya. Dan mereka baru percaya Yesus itu Mesias kapan? Waktu Yesus disalib. Dengan semua tanda yang Yesus lakukan, saudaranya pun nggak percaya. Saudara bayangkan. Saudara, ini menarik sekali. Kalau ada di antaramu, engkau mengenal Tuhan dan berjalan dengan iman yang baru kepada Tuhan, keluargamu tidak mempercayaimu, nggak apa-apa. Yesus sudah pernah lakukan itu, alami itu. Lalu mereka ini bilang, ayo kita lihat Yesus. Mereka pergi sama-sama datang lihat Yesus. Secara fisik, Yesus itu adalah anak daripada Maria. Atau setengah dari saudaranya, Yakobus, Yoses, Simon, dan Yudas. Ya, setengah. Kenapa setengah? Karena darah Yusuf tidak ada pada Yesus. Dan saudara lihat, apa jawaban Yesus? Tetapi jawab Yesus kepada ayat 48, kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya. Siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku? Wah, ini menarik. Yesus tanya. Gitu loh. Hei guru, di luar sana ada ibumu, ada saudara-saudaramu. Dan Yesus bilang, kau tahu siapa saudaraku, siapa ibuku? 49. Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya. Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Wow, saudara, waktu dia ngomong ini ibuku, ini saudara-saudaraku. Saya lanjutkan dulu. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudara bayangkan perasaan daripada Maria, bayangkan perasaan daripada saudara-saudaranya waktu itu. Yesus mengungkapkan ini karena kita tahu apa yang terjadi. Karena kita udah tahu atau baca Alkitab penuh, maka kita mengerti hal ini. Kitab Ibrani berkata bahwa Yesus itu adalah anak yang sulung, kakak sulung kita. Lalu kita adik-adiknya. Siapa adik-adiknya? Siapa saudaranya? Yaitu siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Yesus sedang berbicara tentang keluarga besar kerajaan Allah. Yesus tidak sedang membuat privilege karena ada seperti itu ya. Aku lebih karena ini, gitu loh. Tidak. Yesus sedang kasih tahu, Maria itu menjadi ibuku sebenarnya bukan karena bukan karena dia mengandung aku. Tidak. Yesus sedang kasih tahu, Maria menjadi ibuku karena dia melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Kamu akan mengandung. Wah, gitu loh. Jadi itu kehendak Bapa. Kamu mengandung dan melahirkan Mesias. Jadi dengar baik-baik. Yesus itu menjadi anak atau Maria menjadi ibu karena Maria melakukan kehendak Bapa di sorga. Bukan karena melahirkannya semata. Itu sebabnya Yesus berkata apa? Sekali lagi dia jelaskan. Yang menjadi saudaranya adalah
Orang-orang yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Nah, dia menunjuk pertama-tama muridnya. Karena pada saat itu, murid Yesuslah yang paling dekat dengan Yesus, yang mengerti kehendak Bapa dan mengerjakan kehendak Bapa bersama dengan Yesus. Nah, artian Bapak Ibu Saudara, hari ini ketika mendengar Bible study ini, saya mau kasih tahu, saudara dan saya, kita semua adalah saudara-saudari daripada Yesus. Amin. Kita semua anak. Itu yang dikatakan Yohanes 1:12. Semua yang menerimanya diangkat menjadi apa? Anak. Nah, anak sulung itu siapa? Yesus, kita adik-adiknya. Wah, senang ya saudara ya? Dengar. Dan dengan hal ini pula, Yesus sedang mengajar, dengar baik-baik. Sedang mengajar apa? Semua kita bersaudara. Karena siapa? Yesus. Yesus yang membuat segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Karena dia, kita menjadi saudara. Jadi dengar, Yesus sedang mengajar. Kau melakukan kehendak Bapa, engkau saudaraku. Kau melakukan kehendak Bapa, engkau saudariku. Engkau melakukan kehendak Bapa, engkau ibuku. Semua yang melakukan kehendak Bapa adalah keluargaku. Artinya, semua kita menjadi apa? Keluarga. Itu sebabnya, dengar, waktu Yesus menyampaikan hal itu, yang paling tersinggung adalah siapa? Orang Farisi itu, ahli Taurat. Karena apa? Mereka nggak ditunjuk sebagai saudara. Padahal mereka paling mengetahui firman Tuhan. Hati-hati. Pengetahuan tentang firman Tuhan tanpa persekutuan dengan Tuhan bisa membuat kita tidak menjadi saudara daripada Yesus. Oleh sebab itu, dengar baik-baik. Ini menarik, waktu saya membaca ini ayat 48 lembut sekali. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya. Karena ada perasaan, gitu loh. Kalau saudara lihat di teks lain, waktu Yesus itu, mengajar, dibilang apa? Berbahagialah ibu yang melahirkan engkau, betul? Berbahagialah ibu yang menyusui engkau. Yesus bilang apa? No. Yang berbahagia itu adalah yang melakukan kehendak Bapa. Kenapa? Karena orang-orang selalu mereferensikan hal yang fisik. Mereka tidak mereferensikan hal yang fisik, maksudnya adalah hal tentang keuntungan pribadi, bukan tentang kehendak Allah. Nah, itu sebabnya menarik sekali. Orang yang kerasukan setan, ketika dia disembuhkan, dan dia akhirnya melakukan kehendak Bapa, menjadi saudara Yesus. Di atas itu kita baca, ada pemungut cukai, ada perempuan-perempuan tidak baik. Semua mereka ini ketika melakukan kehendak Allah, mereka menjadi saudara Yesus. Namun ahli Farisi, ahli Taurat ini, orang-orang yang hidupnya sepertinya baik, tetapi mereka tidak menjadi saudara Yesus karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, melakukan kehendak Bapa itu adalah buah terutama dari orang percaya. Buah terutama. Itu sebabnya kalau saudara beribadah, kenapa kamu beribadah? Kalau disuruh orang tua, maka saudara belum melakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Engkau berdoa, engkau beribadah, itu karena melakukan kehendak Bapa. Kita berbuat kebaikan, itu karena melakukan kehendak Bapa. Kita mengampuni orang menyakiti kita, itu kita melakukan kehendak Bapa. Kita memberkati orang yang mengutuk kita, itu kita melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu harus menjadi prioritas, harus menjadi jawaban, harus menjadi motivasi buah yang terlihat. Sebelum tutup, saudara masih ingat beberapa tahun yang lalu, ada seorang ibu dari latar belakang non-Kristen yang sakit dan kita rawat di rumah sakit Wahidin, masih ingat ya? Kalau saudara masih ingat itu, ibu ini dengan pakaian keagamaannya dari latar belakang agama seberang, lalu terbaring di rumah sakit dan kita dihubungi
oleh seseorang tentang ibu ini. Lalu kita datang di sana. Bergantian pihak gereja menjaga. Waktu itu masih ada Ibu Erik, masih ada. Lalu masih ada Nite, kalau saudara ingat ya, suster yang orang Papua, dia yang paling sering nginap di rumah sakit menungguin. Lalu satu kali waktu di rumah sakit saya datang kunjungan juga mendoakan dan semuanya. Pegawai rumah sakit yang selabar itu, yang pakai baju biru, seragam biru, dia datang. Dia nanya, "Pak, boleh saya tanya?" "Boleh." "Apa hubungan Bapak dengan ibu ini?" "Tidak ada." "Bapak keluarganya?" "Bukan." "Terus siapa?" "Ya kami diberitahu bahwa ada seorang ibu di rumah sakit Wahidin, dia butuh untuk didoakan, ditemani." Begitu loh. Udah. "Tapi kan Pak, ini agama lain." Nah, saya katakan, "Ibu, kami lakukan ini karena kehendak Allah Bapa kami. Allah kami bilang mengasihi semua orang. Makanya kami belajar mengasihi ibu ini. Bukan soal agamanya." "Oh, iya. Dan saudara tahu, sejak hari itu ibu ini setiap kali saya datang di rumah sakit berdoa, dia selalu ikut di situ berdoa. Berita ini tidak berhenti. Perawat-perawat juga nanya. Sampai akhirnya ada kepala perawat beragama Katolik waktu itu datang dan bertemu dengan saya. "Bapak penanggung jawabnya." "Saya dari gereja, penanggung jawab dari gereja." Kalau dibilang penanggung jawab untuk ibu ini, saya tidak bisa bilang iya, karena saya bukan keluarganya. Lalu ibu ini bilang apa? "Begini Pak, ibu ini sudah berapa hari tidak ada keluarganya yang datang." "Ya, kamilah keluarganya di dalam Tuhan. Ibu ini masih belum berpikir, gimana, kenapa bisa?" Lalu saya bilang begini, "Bu, kami lakukan ini karena Tuhan yang menyuruhnya." Waktu saya ngomong begitu, ibunya langsung tanya, "Bapak agama apa?" "Kristen." Langsung ibunya bilang, "Saya Katolik Pak." "Oh iya." "Wah, mulia sekali ya. Jadi ini anggota jemaat Bapak?" "Bukan, gak kami kenal." "Oh begitu." Jadi akhirnya kita layani dan kita bersyukur sampai pada pemakaman ibu ini kita layani. Dan itu menjadi kisah yang luar biasa. Jadi judulnya, kenapa kita melakukan itu? Karena itu adalah kehendak Bapa. Jadi buah terbesar dalam hidup kita, kemanapun, kerja, lakukan apapun, itu karena kehendak Bapa. Karena kalau itu kehendak Bapa, maka Bapa sendirilah yang akan menyertai dan membuatnya berhasil. Oke, kita bersyukur. Kita tuntas di Matius pasal yang ke-12. Ada 4 poin besar yang tersisa dari sini ya, kesimpulan. Yang pertama, tentang dosa menghujat Roh Kudus. Dosa menentang Roh Kudus yang tidak akan diampuni. Yang adalah dosa yang tidak mengakui ketuhanan Yesus, dan itu terjadi berulang-ulang. Berulang-ulang diinsafkan, berulang-ulang ditegur, berulang-ulang diajari, dan tetap menantang dan berani sampai mati menolaknya, maka tidak diampuni. Itu ya. Yang kedua, yaitu berbicara tentang keturunan ular beludak. Di sini keturunan ular beludak itu digambarkan dari buah perkataan. Buah apa? Perkataan. Jadi perkataan dari mulut ini meluap dari hati. Hati ini adalah perbendaharaan. Kalau perbendaharaannya baik, maka keluar dari mulut yang baik. Perbendaharaan hati ini jahat, maka keluar yang jahat. Nah itu ya. Itu sebabnya buatlah hati ini diisi oleh perkataan firman, perkataan yang baik, supaya itu yang keluar. Karena satu kali perkataan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan ini, yaitu tentang hidup yang dipenuhi dengan Allah. Kalau tidak dipenuhi dengan Allah, maka roh jahat itu akan datang mengisi hati kita. Roh jahat itu akan datang dan hidupnya akan lebih jahat. Yang terakhir, yang keempat,
yang kita bisa ambil kesimpulan dan aplikasinya, yaitu siapapun yang melakukan kehendak Bapa, mereka ini akan disebut saudara-saudara daripada Yesus. Jadi saudara dengar baik, semua kita, apapun kondisi latar belakang kita, ketika kita menjadi saudara daripada Yesus, yaitu melakukan kehendak Bapa, buah ini akan menjadi buah yang dirasakan oleh banyak orang. Demikian Bible study kita hari ini menutup tuntas Matius pasal 12. Dan setelah ini kita akan tanya jawab untuk menggali lebih dalam. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih firman-Mu sudah dibagikan dan kami belajar bersama. Tuhan, kami berdoa supaya firman yang kami pelajari hari ini itu bisa menguatkan hati kami. Apabila ada kecenderungan di hati kami untuk menentang Engkau, untuk tidak mempercayai-Mu, meragukan-Mu, bahkan meminta tanda, kami berdoa, ampuni kami, supaya benih menghujat Roh Kudus itu tidak muncul dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Doa kami malam hari ini, supaya hidup kami diisi oleh Tuhan, sehingga buah kehidupan kami menjadi buah yang baik, yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Sehingga orang-orang boleh melihat bahwa kami hidup berjalan dalam kehendak Allah. Terima kasih untuk firman ini. Kami berdoa, sertailah kami dalam perjalanan hidup kami ya Tuhan. Biar orang-orang boleh menikmati buah Allah dari dalam hidup kami. Buah kasih, buah kesetiaan Tuhan. Kami sungguh berdoa, kami mengalami persekutuan dengan Tuhan yang membuat buah kami tidak berhenti, bahkan meluap-luap, berlimpah-limpah menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur kepadamu, eratkanlah kasih persaudaraan di antara kami sebagai saudara-saudara dalam Kristus, karena kami orang yang berjuang, berusaha satu dengan yang lain, mengerti, belajar dan berjalan dalam kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, sampai jumpa dalam Bible Study berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.